Abad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-199. Tumenggung Kurdonagara sekeluarga dihukum mati. Pasukan dari barisan Gunung Gamping sudah bergerak meninggalkan Mataram. Pasukan kompeni sejumlah 500 serdadu kompeni kulit putih, 600 serdadu kompeni Islam, serta pasukan 3 Tumenggung Kedu, Mangkuyuda, Natayuda, dan Wiradigda. Juga 1 Tumenggung dari Pagelen, yakni Tumenggung Jaya Sudarga. Juga Tumenggung Yudhanagara dari Banyumas, dan pasukan para Ngabei tak ketinggalan, dari Panjer, Banjar, Merden, Roma, Ngayah, dan Pasir. Pasukan yang berangkat ke timur sangat besar. Hampir seluruh kekuatan Gunung Gamping dikerahkan. Pasukan kompeni yang berjaga di Gunung Gamping tinggal 40 serdadu dan 100 kompeni Islam. Perwira yang tinggal Kapten Market dan 6 bupati dari pesisir serta Tumenggung dari Mataram Ki Rajaniti. Mayor Ubrus diiringi Mayor Istimolor mengerahkan pasukan besar ke arah timur menuju Pajang dan sudah sampai di Lemah Ireng. Pasukan kompeni dari Surakarta juga sudah bersiap keluar dari kota. Ada 2 mantri yang menyerah. Keduanya mantri dari Sang Sultan Kabanaran yang membawai timur Gunung Merapi, Ngabei Jayanagara dan Ngabei Wiranagara. Keduanya membawa 80 prajurit berkuda dengan masing-masing mantri membawai 1000 tanah garapan. Sudah dibawa menghadap kepada Obruk oleh Ngabei Surakarti dari Pamasaran yang saat itu sedang berjaga. Johan Abraham kemudian bertemu dengan Tumenggung Kurdonagara di barisan Paki. Obruk Johan Abraham dan Tumenggung Kurdonagara kemudian menemui Mayor Ubrus di markas Lemah Ireng yang menempati tanah lapang yang luas. Lebarnya sejarak tembakan pistol. Tumenggung Kurdonagara dipanggil pada malam hari oleh Ubrus beserta anaknya dan 2 saudaranya. Mereka berempat sudah ditempatkan secara rahasia. Ofisir kompeni Islam disuruh membunuhnya dan segera setelahnya mayat keempat orang itu dikubur dalam satu lubang. Tidak ada yang tahu peristiwa itu. Maka pada pagi hari para serdadu kompeni berselisih perihal keberadaan si Kurdonagara dan saudaranya. Ada di mana Bapak Kurdonagara? Para bupati dipanggil. Saling celinguan karena tak ada yang tahu keberadaan Kurdonagara. Akhirnya diduga bahwa si Kurdonagara minggat di malam hari. Tanah garapannya lalu dibagikan kepada para mantrinya. Jan Hendrik Johan Abraham dipanggil menghadap Mayor Ubrus. Sesampai di hadapan Ubrus, Johan Abraham ditanya, "Tuan Sunan, berapa kudanya?" Obruk menjawab, "Hanya 8, tidak lebih." Ubrus berkata lagi, "Tidak ada pekerja, lalu siapa yang memberi makan?" Johan Abraham berkata, "Ya membeli makanan saja." Ubrus berkata keras, "Celaka si Wiranata ketika menyerah, apa tidak membawa tanah?" Johan Abraham berkata pelan, "Membawa tanah 3000, tetapi Tuan Sunan tidak mau mengambil tanah Wiranata. Maksudnya agar menjadi besar pasukannya." Mayor Ubrus berkata, "Ini pesan Sultan Mangkubumi agar aku memberikan sawah sebanyak 500 cacah. Pilihlah yang mana sebagai makan untuk kuda Sunan." Johan Abraham menoleh kepada Kulman dan Ngabei Kertinagara. Si Ngabei adalah mantan bupati yang selalu mengikuti Obruk dan mantan punggawa Kaduang. Obruk disarankan meminta desa terdekat yang bagus. Kiai Kertinagara menyebutkan di Baki 300, 100 di Pucang Palar dan Jurang Jero 100. Sudah genap 500. Mayor Ubrus segera memerintahkan mengambil tanah yang 500 dari para mantri yang memegangnya. Kemudian Ubrus meminta Johan Abraham menyerahkan kepada Sang Raja Surakarta. Tanah 500 ini sebagai jatah makan kuda-kuda Sang Raja. Ini merupakan pesan Sultan Mangkubumi. Kalau kelak ada pembagian tanah, gampang dibicarakan kembali.
Yang penting sekarang makan untuk kuda tercukupi. Obruk siap menjalankan perintah dan segera berangkat. Sesampai di Surakarta, Obruk masuk keraton dan menghadap sang raja. Obruk berkata, "Paduka, hamba disuruh Mayor Ubrus mengaturkan tanah 500 cacah sebagai jatah makan kuda." Sang raja berkata, "Hai Obruk, siapa yang mempunyai ide bagus ini? Istimolor atau Ubrus?" Obruk tersenyum. "Ini atas perintah ayah Paduka Sultan Kabanaran." Ubrus diberi perintah ketika dia ikut pertemuan bersama Gubernur Harting di Candi Puser. Perintahnya, "Hei Ubrus, kalau kelak engkau tiba di Pajang, kepada anak Prabu haturkanlah segera tanah seluas 500 cacah sebagai jatah makan kuda. Dan si Kodonagoro hukum matilah, karena selalu berpindah-pindah tuan. Itu perbuatan rusuh dari orang yang ingin mati." Tertawa sang raja mendengar cerita Obruk. "Ya sudah, sekehendak paman yang sedang jengkel." Obruk berkata lagi, "Hamba mendengar menyerahnya 2 mantri, si Jayanagara dan si Wironegoro. Itu disuruh secara batin oleh tuannya agar menyerah kepada Paduka untuk membuka jalan. 2 mantri membawa 1000 tanah sesuai kehendak tuannya. Lalu mereka menyerahkan kuda 44 yang bagus, agar Paduka pakai untuk perlengkapan perang. Seperti itu beritanya, Paduka." Tertawa lagi sang raja. "Pasti benar berita itu. Obruk, engkau kembalilah ke Lemah Ireng. Kalau gubernur datang kelak, engkau kembalilah untuk melaporkan pekerjaan para tumenggung." Segera Obruk bersalaman dan mohon pamit, lalu keluar dari keraton. Mayor Ubrus mengirim Sersan Rikes disertai 10 mantri dan 40 prajurit berkuda ke Candi Puser. Sesampai di Candi Puser diterima Kapten Dongkel, lalu dihadapkan kepada sang sultan. Sersan Rikes segera menyerahkan surat dari Mayor Ubrus. Surat diterima sang sultan dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, "Dahulu Tuan berpesan agar saya menyerahkan tanah sejumlah 500 cacah kepada putra Tuan Sang Raja Surakarta. Sekarang sudah terlaksana. Oleh Obruk Jan Abraham sudah dipilihkan di Jurang Jero, Baki, dan Pucang Palar. Juga pesan Tuan agar menghukum mati Wironoto sudah terlaksana. 4 mayat Wironoto, 2 saudaranya, dan 1 anaknya sudah saya kubur dalam 1 lubang. Saya minta perintah apakah Tuan menghendaki memukul musuh sekarang. Tanah Pajang bagian selatan sudah saya kuasai. Sekarang saya minta petunjuk Tuan sebagai admiral perang. Ubrus tidak boleh mendahului perintah Paduka." Setelah selesai membaca surat, sang sultan berkata, "Sudah lega hatiku. Tukang rusuh yang selalu pindah tuan sudah dibereskan. Anak Prabu mengapa pemaaf sekali. Orang rusak yang berpindah-pindah tuan mengapa masih dimaafkan." Surat lalu diberikan kepada Pangeran Notokusumo. "Dinda, ini surat Ubrus, bacalah agar semua mengerti. Sekarang musuh ada di mana?" Berkata Pangeran Notokusumo, "Sekarang sungguh merepotkan. Sekarang masih berada di Selo, si Suryo Kusumo. Perilakunya semakin menjadi-jadi. Pasukannya menjarah di Umbar saja. Dan lagi, makam Ki Ageng Selo dijarah dan digempur. Sekarang keadaannya memprihatinkan. Membuat cungkup makan Ki Ageng, tetapi pasukannya tak ada yang paham baca kulhu. Apa tak mendengar kalau Astono Selo itu makam orang yang menurunkan para raja?" Sang Sultan sangat marah mendengar perkataan Pangeran Notokusumo. Sang Sultan berkata, "Kalau begitu Dinda, sekarang ayo kita pukul saja. Walau medan di Selo merepotkan untuk berperang." Menyembah dan berkata Pangeran Notokusumo, "Paduka, mohon maaf. Kalau Paduka berperang di tanah Selo, ada cacat dalam 2 perkara. Yang pertama, cacat karena tidak hormat kepada leluhur, karena sekitar makam dipakai perang. Yang kedua, kalau sampai serdadu seberang yang berbeda agama darahnya tumpah di Selo, maka itu menjadi kotoran. Ibarat pusaka menjadi rusak dan hilang karomahnya, sehingga tadinya kopiah menjadi terompah. Adapun musuh menjarah pusaka agung,
Mustahil tak berbalik ke badan sendiri. Allahumma ba'idhahu wa ba'idah. Tertawa para bupati mendengar Pangeran Notokusumo bisa membaca doa. Sang Sultan surut kehendaknya, lalu membalas surat Ubrus dan diserahkan kepada Sersan Rikes. Setelah berpamitan, Rikes melesat meninggalkan Candi Puser.